belajar, ya. Terakhir, kayaknya udah terakhir, kita tutup. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peran ayah, karena penelitian hari ini dibuktikan data sudah membuktikan banyak sekali sekarang kejadiannya ayah-ayah itu nggak hadir di dalam rumah tangga. Ayah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kalau bukan olahraga sendiri, naik sepeda sendiri dengan teman-temannya, ya, sibuk kongko dengan teman-temannya, dia lupa bahwa dia punya anak-anak di rumah, baik itu anak laki maupun anak perempuan. Harus dibuat jadwal atau adilah sedikit, ya, adilah. Kalau ayah suka touring, ajak laki-lakinya ikut touring. Kemarin sebulan sebelum dia masuk, seminggu sebelum dia masuk pesantren, saya ajak dia touring ke Pelabuhan Ratu. Ya. Saya dengan teman-teman, dengan komunitas touring, nah dia saya ikutkan. Yuk, ikut, senang dia. Nah, yang perempuan saya bikin janji setiap yang ulang tahun, karena saya dapat dari materi dari mana, saya suka kalau dapat sesuatu kita praktekkan. Saya bilang sama anak-anak yang perempuan, kalau kalian ulang tahun, maka yang ulang tahun itu akan dapat jatah seharian bersama Abi. Yang lain nggak boleh ikut. Nah, jadi kalau ulang tahun misalnya besok atau kapan, saya harus mengkhususkan dengan dia jalan-jalan kemana yang dia suka. Hanya berdua saja. Ya. Ibu mana? Boleh kalau mau. Kita tinggal tawar, mau dengan Umi enggak? Kalau dia bilang enggak, dengan Abi aja. Nah sekarang sudah mulai ditagi-tagi. Saya ulang tahun kapan, Bi? Kamu nanti sekian 1 bulan lagi gitu. Harus ada waktu berdua dengan ayah. Alhamdulillah Allah takdirkan saya ketemu dengan istri yang kemudian kami berdua atau terutama istri yang lebih banyak mengontrol saya. Misalnya, ini kan kita jemput anak. Dia ingatkan, Bi, ngobrol ya dengan si abang. Oh iya ya, siap. Saya yang lebih sering diingatkan. Belajar, saya belajar terus, ini belajar terus. Terutama misalnya juga soal hubungan ayah laki-laki dengan anak perempuan. Jangan tidur lagi sama yang perempuan. Jangan ngasih mandi lagi. Aurat, nah itu. Saya belajar, kita nggak boleh berhenti belajar terus. Karena nggak ada yang sempurna. Hadir ayah, berikan keteladanan, berikan bimbingan. Termasuk istri yang juga mengingatkan, Dek, kayak liko kecil-kecilan. Tahu liko kecil-kecilan? Habis sholat berjamaah sudah, saya berdiri kayak kursi begini, mereka duduk. Tadi malam kita lakukan karena ada abang pulang dari pesantren. Materinya apa? Tentang Al-Fatihah. Udah. Bapak-bapak ayah belajar jadi ustadz. Ustadz pendengarnya anak-anak sama istri di rumah. Nah, itu bagus itu. Nah, 4 pilar tadi, pondasi iman, tanggung jawab, kemandirian dan empati. Terakhir, next. Untuk semua ayah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, alhamdulillah ya. Materinya itu ya tadi sudah dijelaskan ya. Benar-benar sangat mendetail ya, ayah bunda. Ada aplikasi praktisnya juga ya, dan berdasarkan pengalaman ya, based on experience istilahnya ya. Dari Ustaz Salah sendiri yang telah menerapkannya ya, di kehidupan keluarganya gitu ya. Nah, ayah bunda, barangkali ya dari materi tadi bisa diuji coba ya, bisa dilakukan gitu ya, mulai dari detik ini gitu ya. Nanti setelah pulang ke rumah ya, coba anak-anaknya develop ya, diajak ngobrol, diskusi ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang tadi telah dijelaskan begitu ya yang udah. Nah, kemudian ya mungkin itu ya, saya selaku MC
ingin membuka sesi diskusi ya, ayah bunda. Barangkali dari ayah atau bunda ada yang ingin bertanya gitu ya tentang tips parenting ya, atau hal-hal lainnya ya. Saya persilakan, mungkin dibatasi 2 penanya terlebih dahulu ya. Monggo, ada yang mau bertanya ayah bunda? Mari silakan, kesempatan spesial ini, eksklusif. Sharing. Ya, sharing-sharing nih. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Ya. menanyakan terkait dalam lingkungan keluarga, khususnya ibu dan ayah, itu kan idealnya harus satu visi ya. Nah, mungkin saya minta secara pribadi ya, tips-tips ya dapat diterapkan. Mungkin tadi kalau dari keluarga Ustaz, insya Allah basicnya religi ya, insya Allah gitu kan. Nah, untuk saya khususnya yang basic religi kami masih fakir ilmu ya istilahnya, masih miskin dalam ilmu agama. Itu bagaimana agar tadi yang semuanya telah dijelaskan itu insya Allah dapat kami implementasikan dalam lingkup keluarga. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya secara pribadi merasa mau ilmu parenting apapun sebenarnya pasti bagus dan bisa kita pelajari. Tapi ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting dari sekedar belajar ilmu parenting itu. Apa? Yaitu perbaikan ayah dan ibu itu sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Praktisnya apa? Ayah dan ibu, terutama ayah, itu harus menjaga ibadahnya. Ya, sholat 5 waktu, tahajud itu harus dikencengin. Menurut saya itu tips yang paling oke. Karena dengan tahajud itu kebuka semua pintu-pintu rahmat. Ya, yang tadi kita nggak tahu jadi tahu. Ya. Yang kita tadi merasa sulit, ada solusinya. Dan kayak dimudahkan. Ya. Jadi seorang ayah dengan ibu harus membiasakan untuk bangun tengah malam. Kalau sendiri-sendiri oke, sholat bisa sendiri. Tapi kalau bisa juga berjamaah berdua. Nah, disitulah kemudian bisa ngobrol banyak. Habis sholat, berdoa. Ayah harus punya stok doa yang bagus. Ya, kalau perlu di print. Kumpulkan doa-doa itu kan sekarang internet banyak banget. Tinggal di print. Kalau nggak hafal, di print. Terus pas habis selesai sholat, baca. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Nanti istri mengaminkan. Oke ya. Jadi itu. Perbaiki nilai-nilai ibadah. Bukan soal nilai literasi agama, bukan. Kalau literasi agama itu terus berapa, saya aja masih terus belajar, dengar ceramah siapa, kalau ada yang bagus kita ikutin. Karena bagi saya namanya ilmu agama nggak pernah selesai, selalu aja ada kurangnya. Ya. Tapi yang paling penting bukan itu, tapi ridho Allah jatuh sama ayah ibu. Kalau Allah sudah ridho, nah itu dilampangkan. Maksiat dikurangi. Bukan dikurangi, dihilangkan. Ya, ayah ibu itu ya gak boleh banyak maksiat. Ya. Setan paling suka tuh sama rumah yang penghuninya penuh dengan maksiat. Datang dia. Jadi itu ya. Tips-tipsnya yang lain adalah kalau tadi sholat tahajud,
kalau bisa maghrib itu, kalau memang ayah ada di rumah, maghrib itu harus sholat bareng. Saya termasuk yang maghrib nggak kemana-mana, walaupun masjid ada. Saya sudah bilang kesepakatan, saya kalau maghrib pasti imam di rumah. Dan ini rahasia sebenarnya, sholat maghrib kami kadang-kadang telat. Kenapa? Harus nunggu yang lain nih, kita harus mengkondisikan. Yang satu sudah siap, yang sana masih kamar mandi, yang sana masih makan, ya kan? Yang sana masih menangis. Nah ini harus dikondisikan, terutama yang nomor 4. Wah itu susah betul itu. Harus supaya apa? Seragam di belakang udah siap. Ah. Mohon maaf ya, saya maghribnya kadang-kadang jam berapa maghrib kita? Jam 6 kan? Nah saya maghrib kadang 6.15, 6.20. Saya tahu itu kurang tepat, tapi apa boleh buat supaya semua standby. Makanya sebelum bunyi azan maghrib minimal ya, sebelum maghrib sudah mandi semua tuh. Tanya, ayah turun dari, saya kan punya ruang kerja di lantai atas. Kalau saya nggak turun-turun itu kadang-kadang nggak terkontrol di bawah. Turun saya ke bawah. Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Ayo mandi. Nah suara ayah menurut penelitian itu lebih didengar daripada suara ibu dengan intonasi bassnya. Ya, jadi mulai belajar bass-bassnya. Ayo, gitu. Ayo, siapa yang mau mandi? Siapa? Nah, harus. Memang dipaksakan. Gitu. Karena apa? Menurut penelitian intonasi suara bass ayah itu masuk ke gendang telinga dan mereka kayak tersihir. Ya, bukan marah tapi siapa nih? Siapa? Nah, agak-agak sedikit meninggi. Tapi tahu ukurannya. Nah, kadang-kadang anak saya, karena saya orang Sulawesi, bawa tuh sampai tiba-tiba nangis. Kenapa nangis? Abi marah, kata istri. Bukan marah, memang begitu suaranya. Nah, kalau saya sudah begitu, oh berarti saya kelewat. Saya turunkan. Ya. Karena sebenarnya kalau orang Sulawesi itu biasa, ya teriak-teriak gitu, pantai kan di pantai. Oh itu ya. Nah, saya dapat istri Sunda. Udah. Langsung saya turun sekian. Saya banyak berubah loh. Perubahan saya cukup banyak. Dan saya dengan istri komitmen memang. Lihat, saya sudah berubah ya. Poin apa lagi yang belum saya berubah permintaanmu? Nah, saya udah banyak belum. Dan dia juga saya tuntut. Jadi kita ada komunikasi. Visi misi itu memang harus ada catatan. Harus ada nih PR-nya apa. PR-nya saya banyak di mata istri saya. Cuman nggak saya ungkapkan sekarang. Kan rahasia saya. Ya, rahasia saya diketahui oleh istri saya. Dan dia akan terus mengontrol. Abi itu suaranya kegedean. Ngomongnya agak sedikit. Nah itu dia. Dia bikin. Nah saya belajar. Gak apa-apa saling mengkoreksi. Ayah gak boleh merasa lebih hebat. Saya kan LCMA. Ya, dokter lagi. Kamu kan nggak bisa. Terbuka. Gitu ya. Bu ya. Jadi jawabannya cuma satu. Hadirkan ridho Allah di rumah. Nah oke. Gitu aja. Enggak. Yang lain? Nah silakan. Kalau mau sharing juga boleh. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, Enggak. saya bukan mau sharing tapi malah minta sharing dari Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz menjadi seorang ayah, tantangan terberat menjadi seorang ayah itu apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Tantangan menjadi ayah ini bongkar rahasia terus nih. Ego menjadi seorang laki-laki yang menjadi seorang pemimpin di rumah tangga itu tantangannya ego. Nggak mau disalahin. Padahal kita salah. Jadi harus menerima kalau kita salah. Ya. Itu menurut saya singkat. Jadi harus minta maaf, berani minta maaf sama anak. Berani minta maaf sama istri kalau salah dan perbaiki. Jangan mempertahankan ego. Ya. Dan setan rupanya menurut pengalaman saya, dia ngipas-ngipasin dari sisi itu. Jadi kita dibuat seolah-olah paling benar. Kalau memang salah ya ngakuin aja salah. Nah, termasuk
Kalau ada jenis-jenis kesalahan maksiat pribadi, itu harus segera diminta maaf sama Allah. Ya. Karena saya dapat satu rumus. Kalau suami ini rahasia loh, ibu-ibu, rahasia ya. Kalau suami itu aneh-aneh bikin sesuatu, itu sinyalnya ada sama ibu. Sinyalnya dikirim Allah sama ibu. Pernah ngebuktiin nggak? Feeling istri itu kenceng. Tapi kalau istrinya juga dekat sama Allah. Jadi sebenarnya ibu kalau mau tahu rahasianya supaya jadi supranatural, ibu-ibu dekat saja sama Allah. Itu ibu-ibu kayak dikasih feeling, kayak dikasih isyarat, kayaknya tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Dan ternyata itu mampir ke anak juga. Herannya kemarin, kan waktu anak masih di pesantren, kan kita dikasih jatah nelpon 1 minggu ya, 20 menit per hari, per 1 minggu. Waktu itu pernah kita diskusi agak keras tuh, saya dengan istri. Agak kenceng. Pas jatah telepon habis itu. Tahu nggak si anak laki-laki itu ngomong apa? Umi nggak sedang sedih ya? Nggak dimarahin Abi kan? Coba dia bilang begitu. Padahal barusan berapa menit lalu kita sedang agak keras ngomongnya saya. Dia feelingnya ke situ. Siapa yang bikin begitu coba? Allah. Jadi feeling anak itu juga ada. Kita itu kayak tim solid. Dibuat sama Allah itu tim solid. Siapa yang bikin salah, dibuat perasaan itu ada muncul. Nah oleh karena itu sama-sama menjaga. Gitu ya. Nah tantangan tadi ego. Kemudian tantangan yang berikutnya menurut saya adalah, apalagi ya, saya bongkar rahasia saya ya. Tantangan. Emosional. Kepancing sama anak. Kepancing. Ada jenis-jenis anak dan usia-usia tertentu mereka itu sebenarnya sengaja. Mereka ingin kasih lihat pendiriannya. Manas-manasin kita. Sama setan ikut manas-manasin. Nah, saya wanti-wanti. Cepat cari tahu di titik mana ego kita harus segera kita lawan. Emosional. Kalau sudah tahu, cepat pindah. Cepat pergi aja. Kasih istri. Tips yang kedua, bersepakat dengan istrinya, bersepakat. Karena kita dua orang manusia ya. Saya bersepakat dengan istri. Kalau saya yang emosional, istri jangan ikut-ikutan. Istri harus segera mengambil sisi sebelahnya. Apa itu? Sisi ngelindungin anak. Ngingatin kita. Ambil anak, pergi. Atau pokoknya jangan sampai kita emosional terus. Sebaliknya kalau istri yang sedang emosional, ayah turun tangan. Tahu kalau istri lagi emosional? Ayo, sekarang saya tanya, tahu tanda-tanda istri emosional? Lagi nggak bagus moodnya? Ayo Pak. Ayo Pak, saya minta. Ini sekarang gantian saya yang nanya. Nggak apa-apa dong. Satu aja. Saya kan nggak tahu istri Bapak siapa. Jadi kita nggak random aja. Pak, yang paling ujung. Satu aja tanda istri lagi bad mood. Masa nggak ada? Kalau nggak ada malah ikat dong. Nah. Dia mulai sering sedikit-sedikit marah-marah sama anak. Semua, saya kalau di atas lagi kerja laptop, dengar satu dibentak, maksudnya agak dimarahin. Terus tiba-tiba satu lagi. Ini udah ini. Berarti ini lagi datang. Nah, tutup laptop, turun ke bawah. Lihat suasana. Yang mana ini harus diambil alih. Yang itu nggak bisa makan. Udah capek dibujuk makan, nggak makan. Saya ambil. Bawa jalan keluar, naik motor. Keliling komplek. Ya. Satu yang saya bawa, yang lain minta ikut.
Karena mereka juga ternyata sama, lagi merasa dimarahin sama ibunya. Ayo ikut semua, ikut. Setengah jam, hampir lebih setengah jam main ayunan, main pasir, bawa ikut itu. Dekat maghrib atau jam-jam 5 saya pulang bawa. Apa yang saya temuin di rumah? Istri tertidur. Ternyata dia sedang lelah banget. Dia lelah, cuma dia nggak bilang. Capek dia, tidur dia. Ya, padahal waktu saya tinggal lagi marah-marah, tidur. Ternyata sebenarnya dia sedang cari waktu istirahat. Ayahnya asik komputer, ayahnya asik main HP. Jangan dong, harus tahu. Ya. Masa-masa di mana kita harus segera turun tangan. Piring kotor, kalau lihat dia masak, udah banyak tuh kotor, cepat turun tangan. Dan kalau kita berhasil membujuk hati istri, saya tahu rumusnya satu. Kalau istri berhasil tenang, insya Allah anak-anak jadi tenang semua. Betul nggak? Kalau istri tenang, semua tenang. Yang enak kita lagi lah. Jadi saya punya strategi kalau mau pergi olahraga, saya kan suka olahraga. Yang pertama harus saya ambil alih hatinya dulu, hati istri. Dia mau apa ini pagi ini? Oh, dia mau olahraga lebih dulu, mau diajak jalan. Yuk cepat-cepat. Ya, supaya dia sudah senang duluan. Habis itu baru kita main olahraga. Gitu. Ya, saya kira itu tantangannya masih banyak. Itu cuma 2 aja. Ya, emosional sama apa tadi? Ego. Laki-laki itu 2. Wallahu a'lam bishawab.